Tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem pertahanannya yang dapat diandalkan. Yap, betul sekali. Sistem imun kita, suatu sistem pertahanan yang menangkal infeksi dan penjajah dari luar tubuh, bekerja tanpa henti untuk memastikan kesehatan kita tidak terganggu. Tanpa mereka, nyawa kita akan selalu terancam di saat terpapar sesuatu yang asing. Tapi, apakah kalian tahu apa saja sel darah putih atau leukosit yang merupakan bagian dari sistem tersebut? Pertama, coba kita lihat organ-organ yang terlibat dalam sistem ini. Terdapat 8 yang akan kita bahas, yaitu adenoid, pembuluh darah, sumsum tulang, kelenjar getah bening, pembuluh limfa, timus, dan amandel. Adenoid, suatu kelenjar yang berlokasi di bagian atas di dalam mulut kita, yang bertanggung jawab dalam memproduksi sel darah putih atau antibodi yang akan mengecil seiring waktu dan menghilang di saat kita sudah dewasa. Sama dengan timus, yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan pematangan sel-sel imun yang juga menghilang setelah pubertas. Berikutnya, sumsum tulang, suatu jaringan yang ditemukan di rongga-rongga tulang yang memproduksi antibodi. Lalu, ada kelenjar getah bening, suatu organ yang terletak di beberapa lokasi di seluruh tubuh, seperti ketiak, supra dan infraklavikular, dan lain-lainnya. Organ ini membantu menyaring suatu cairan yang disebut getah bening, yang berisi sel darah putih. Mereka saling terhubung oleh pembuluh limfa, lalu ada yang namanya limfa, tempat di mana sel darah putih tersimpan. Ada juga yang namanya amandel, yang bertugas menjebak kuman yang kadang kita hirup dan mengeluarkan antibodi untuk melawan kuman-kuman tersebut. Sedangkan untuk pembuluh darah, yap, sesuai tebakan kalian, dia berfungsi sebagai jalur untuk sel darah putih berkeliling ke seluruh tubuh. Setelah mengetahui organ yang terlibat dalam sistem imun kita, coba kita lihat macam-macam selnya. Sel-sel darah putih ini dibagi menjadi 2 grup, yaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, untuk kelompok granulosit, terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Di saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin, suatu marker untuk reaksi alergi. Histamin juga membantu dalam vasodilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membantu melawan infeksi. Selanjutnya ada eosinofil yang terlibat dalam kekebalan terhadap parasit. Yang ketiga dan terakhir dalam kelompok ini, neutrofil, dibagi menjadi 2, yaitu neutrofil batang dan segmen. Mereka bertugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi akut bakteri atau jamur. Berikutnya di dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit ini mempunyai sel tipe T dan B. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Sel B akan fokus dalam membuat protein bernama antibodi yang akan bertarung melawan infeksi. Sedangkan pada saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel yang bernama makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Kira-kira begitulah struktur dari sel darah putih, bagian dari sistem imun tubuh kita dalam menjaga kesehatan, melawan benda-benda asing yang berusaha masuk. Tanpa mereka, benda-benda asing tersebut akan masuk tanpa terdeteksi dan menyebar, lalu tumbuh dan dapat berakibat fatal. Walaupun dalam beberapa infeksi, dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh kita untuk membuat cukup banyak sel yang bertugas melawan benda-benda asing ini. Maka dari itu, beberapa gejala dapat timbul sementara. Bagaimana menurut kalian? Bukankah sistem pertahanan tubuh kita hebat? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat lebih menghargainya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di
saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Apakah kalian atau seseorang di sekitar kalian mempunyai lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Jika mereka mempunyai masalah kolesterol, hipertensi, dan diabetes, maka besar kemungkinan mereka adalah penderita sindrom metabolik. Tapi, apa sebenarnya sindrom metabolik itu? Sindrom metabolik adalah berbagai komponen faktor risiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah trigliserida dan HDL dengan jumlah yang tidak sewajarnya, dan obesitas sentral yang berarti penimbunan lemak di daerah abdomen atau perut. Mereka yang mempunyai hal-hal tersebut mempunyai konsekuensi klinik yang serius berupa penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain-lainnya. Terdapat 21,66% kasus yang terjadi di Indonesia sebagai negara terendah kedua dengan kasus tersebut di Asia Pasifik, yang walaupun terlihat rendah, tidak memungkiri adanya kebutuhan dalam penanganannya. Lalu, bagaimana sindrom metabolik bisa terjadi? Pada dasarnya, semua dimulai bukan saat negara api menyerang, tetapi saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik saling berkaitan satu sama lain. Menumpuknya lemak menyebabkan asam lemak bebas meningkat dan mencegah pengeluaran insulin oleh pankreas pada keadaan gula darah tinggi. Asam lemak bebas juga mencegah insulin menghentikan hati kita menghasilkan glukosa dan mencegah pasukan glukosa ke otot. Dari sini, terjadilah resistensi insulin. Sel lemak yang juga menghasilkan beberapa protein yang bertugas memberi sinyal yang dinamakan sitokin dengan nama TNF-alfa, interleukin 6, dan resistin yang dapat mencetuskan terjadinya resistensi insulin karena adanya efek proinflamasi. Contohnya, TNF-alfa akan menyebabkan penurunan glucose transporter type 4 yang berfungsi sebagai transporter glukosa sehingga glukosa tidak bisa dibawa dari darah menuju sel. TNF-alfa pun akan meningkatkan hormon lipase yang akan menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Perlu diingat juga bahwa dengan adanya resistensi insulin, glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga dan tubuh akan beralih ke lemak dan menghasilkan lebih banyak lagi asam lemak bebas pada proses pemecahan lemak. Apakah kalian bisa lihat bagaimana semua ini saling terhubung? Lalu, bagaimana kita bisa menanganinya? Salah satu cara yang paling jelas harus dilakukan adalah perubahan gaya hidup seperti pada pola makan dan aktivitas demi menyingkirkan lemak yang tertimbun, mengonsumsi makanan yang bernutrisi secukupnya, dan berolahraga paling tidak 30 menit per hari selama 5-7 hari seminggu dengan intensitas sedang merupakan langkah pertama yang penting dalam menangani sindrom metabolik. Obat pengencer darah dan obat pemicu sensitivitas terhadap insulin dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi dan gula darah berlebih. Sedangkan, obat untuk berlebihnya trigliserida serta rendahnya HDL dapat digunakan untuk mengatasi dislipidemia.
Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka dapat lebih waspada, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar topik ini, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk berdiskusi. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Tahukah kamu kalau dari tahun 2015 sampai dengan 2020, nilai Bitcoin telah melonjak sebesar 3000%. Seperti halnya emas, Bitcoin sebagai mata uang digital sangat diminati karena jumlahnya yang terbatas. Aplikasi Pintu hadir untuk memudahkan kamu jual beli dan investasi Bitcoin secara instan dan mudah lewat smartphone. Resmi berada di bawah pengawasan Bapepti, aset kamu dijamin aman. Mulai langkah pasti investasi aset digital sekarang bersama Pintu. Siapa sih yang tidak pernah demam? Kami yakin pasti kalian pernah mengalaminya, walau hanya sekali. Mungkin awalnya kalian batuk atau pilek biasa, atau bahkan sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba, temperatur tubuh meningkat dan kalian merasa seperti di kutub utara. Anehnya lagi, meskipun merasa kedinginan, seringkali kita diberikan kompres dingin di dahi. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi ketika tubuh demam? Demam dapat terjadi ketika penjajah seperti bakteri atau virus masuk dan menginfeksi tubuh kita. Kalian tahu kan bahwa sel darah putih adalah tentara pertahanan tubuh yang bertugas untuk melawan infeksi, seperti yang sudah kami sebut sebelumnya di video inflamasi. Tapi, apa hubungannya dengan demam? Selain mengeluarkan zat kimia, sel darah putih juga memproduksi protein dalam proses pertarungan melawan kuman. Protein itu dinamakan pirogen. Dia akan masuk ke sistem peredaran darah menuju bagian otak bernama hipotalamus. Hipotalamus bekerja sebagai pengatur suhu tubuh. Jadi, ketika suhu tubuh kita terlalu tinggi atau rendah, semuanya karena ulah hipotalamus. Pada proses demam, pirogen akan menipu hipotalamus sehingga dia berpikir bahwa tubuh kita terlalu dingin. Maka dari itu, hipotalamus akan meningkatkan titik normal temperatur tubuh kita ke suhu yang lebih tinggi. Suhu tubuh kita umumnya berkisar antara 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Ketika hipotalamus tertipu, ia akan meningkatkan suhu yang dianggap normal oleh tubuh menjadi lebih dari 37,5 derajat Celcius. Oleh karena respon ini, pembuluh darah yang berada di kulit kita akan konstriksi atau mempersempit salurannya agar panas tubuh tetap dipertahankan. Inilah yang menyebabkan rasa panas ketika kita menyentuh orang yang demam. Apabila respon ini belum cukup dan tubuh tidak mencapai suhu yang diinginkan, tubuh akan menggigil dengan cara menggetarkan otot-otot kita untuk memproduksi energi panas. Inilah mengapa terkadang kita menggigil dan merasa kedinginan ketika demam. Ketika bakteri atau virus telah mati, pirogen akan berhenti mengirim sinyal ke hipotalamus dan suhu tubuh kembali normal dengan cara mengeluarkan energi panas tersebut, salah satunya dengan berkeringat. Inilah mengapa kita sering percaya bahwa setelah berkeringat, demam kita akan segera turun. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini cukup jelas? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka juga mengerti. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin.
Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin.
Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Kanker. Setiap tahun, penyakit ini membunuh sekitar 500 hingga 600 ribu orang di seluruh dunia. Kanker sering kita jumpai di dunia modern ini. Kita semua pasti pernah kenal setidaknya satu orang yang menderita kanker. Namun, tipe kankernya selalu berbeda-beda. Bisa saja kanker payudara, kanker kulit, kanker paru-paru, dan lain-lain. Sebenarnya, ada berapa banyak tipe kanker? Adakah tipe yang lebih berbahaya dibanding yang lain? Dan yang terpenting, bagaimana cara merawatnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Kanker, pada dasarnya, adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Dalam keadaan yang normal, sel-sel yang rusak akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. Dengan kanker, yang terjadi adalah sel-sel tersebut tetap bertumbuh dan tetap menghasilkan lebih banyak sel, sehingga mengerumuni sel-sel normal dan merusak fungsi tubuh. Kanker merupakan penyakit yang kompleks, sehingga terdapat berbagai macam penyebab untuk tipe kanker tertentu. Penyebab tersebut dapat berupa keturunan, karsinogen, faktor lingkungan, atau bahkan kadang-kadang tidak ada penyebab yang jelas. Pada dasarnya, terdapat 5 tipe kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, melanoma, limfoma, dan leukemia. Karsinoma adalah kanker yang paling umum dan terjadi di jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Tipe-tipe karsinoma termasuk kanker kulit,
ginjal, dan payudara. Sarkoma adalah tipe kanker yang langka dan terjadi pada jaringan lunak yang menunjang dan menghubungkan struktur tubuh. Sarkoma juga dapat terjadi di bagian tulang. Sarkoma tipe ini dikenal dengan nama osteosarkoma. Tipe-tipe sarkoma termasuk sarkoma yang terjadi pada jaringan lemak, jaringan otot, dan saluran pencernaan. Melanoma adalah tipe kanker kulit yang terjadi pada sel yang menciptakan melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit. Resiko melanoma meningkat apabila kulit terkena sinar UV berlebihan dan tanpa perlindungan. Dan semakin dikit melanin yang dimiliki seseorang, semakin rendah pula perlindungannya terhadap sinar UV. Inilah mengapa orang-orang berkulit putih memiliki resiko lebih besar terkena melanoma jika dibandingkan dengan orang-orang dengan kulit yang lebih gelap. Limfoma merupakan tipe kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu sistem yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Limfoma paling sering menyebar ke ginjal, sumsum tulang, atau paru-paru. Leukemia merupakan tipe kanker darah yang disebabkan oleh meningkatnya sel darah putih yang tidak berfungsi dengan benar. Semestinya, sel darah putih memiliki fungsi menyerang infeksi. Namun sel darah putih yang dihasilkan saat menderita leukemia tidak memiliki fungsi ini. Lama-kelamaan, sel darah putih ini akan mengurangi jumlah sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih normal dan merusak fungsi tubuh secara keseluruhan. Fakta yang paling pahit dari semua tipe kanker yang ada adalah meskipun terdapat berbagai macam faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker, banyak juga orang yang menjalani gaya hidup sehat, bebas rokok, bebas alkohol, berolahraga secara rutin, dan menghindari paparan matahari berlebihan juga, tetap bisa menderita kanker. Namun, sisi terangnya adalah, kini banyak teknologi baru dikembangkan untuk melawan dan mencegah terjadinya kanker. Setiap tahun, jumlah penyintas kanker meningkat, sementara tingkat kematian menurun. Masih banyak yang harus dilakukan dalam perjuangan melawan kanker. Namun sedikit demi sedikit, bisa saja di masa depan, kita dapat menyembuhkan kanker semudah kita menyembuhkan pilek. Sekian untuk video kali ini. Apa menurut kalian teknologi yang dapat membawa perubahan terbesar terhadap perawatan kanker? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.